Tentang daging persembahan berhala kita tahu, kita semua mempunyai pengetahuan. Pengetahuan yang demikian membuat orang menjadi sombong. Tetapi kasih membangun. Jika ada seorang menyangka bahwa ia mempunyai sesuatu pengetahuan, maka ia belum juga mencapai pengetahuan sebagaimana yang harus dicapainya. Tetapi orang yang mengasihi Allah, ia dikenal oleh Allah. Untuk mereka yang sombong akan pengetahuan, mereka berpikir mereka sudah mengetahui pengetahuan dan menguasai pengetahuan, padahal mereka belum mengetahui pengetahuan yang sesungguhnya. Ayat yang lebih kontras untuk mereka yang menyangka memiliki pengetahuan, menguasai segala filsafat. Di manakah orang yang berhikmat? Di manakah ahli Taurat? Di manakah pembantah dari dunia ini? Bukankah Allah telah membuat hikmat dunia ini menjadi kebodohan? Oleh karena dunia dalam hikmat Allah tidak mengenal Allah oleh hikmatnya, maka Allah berkenan menyelamatkan mereka yang percaya oleh kebodohan pemberitaan Injil. Orang-orang Yahudi mengendaki tanda dan orang-orang Yunani mencari hikmat. Tetapi kami memberitakan Kristus yang disalibkan. Untuk orang-orang yang Yahudi, suatu batu sandungan. Dan untuk orang-orang bukan Yahudi, suatu kebodohan. Tetapi untuk mereka yang dipanggil, baik orang Yahudi maupun orang bukan Yahudi, Kristus adalah kekuatan Allah dan hikmat Allah. Sebab yang bodoh dari Allah lebih besar hikmatnya daripada manusia. Dan yang lemah dari Allah lebih kuat daripada manusia. Tetapi untuk mereka yang dipanggil, yaitu mereka yang percaya Yesus sebagai Tuhan Juru Selamat, mereka ini, baik orang Yahudi maupun orang bukan Yahudi, bangsa-bangsa lain, Kristus adalah kekuatan Allah dan hikmat Allah. Mencari hikmat di dalam segala filsafat dunia, itu adalah suatu kebodohan bagi Allah. Ini menjungkir balikan pengetahuan dunia, pengetahuan hikmat dunia, hikmat para filosof. Berpikir bahwa kita sudah mengetahui, menguasai filsafat dan segala ilmu, pengetahuan dan hikmat, tetapi kita belum juga mencapai pengetahuan yang sebenarnya. Menjadi suatu peringatan keras untuk kita dalam membelajar filsafat. Hati-hatilah supaya jangan ada yang menawan kamu dengan filsafatnya yang kosong dan palsu menurut ajaran turun-temurun dan roh-roh dunia, tetapi tidak menurut Kristus. Ada filsafat yang menurut Kristus, karena Kristus adalah kekuatan Allah dan hikmat Allah itu. Manusia tidak mungkin hidup di luar daripada Kristus. Seluruh alam semesta ini dikuasai oleh Kristus. Engkau Kristen, Islam, Hindu, Buddha, mau tidak mau, mengakui tidak mengakui adanya keberadaan Kristus, Yesus, tetap Yesus menguasai semua umat manusia. Semua alam semesta ini ada di dalam Yesus. Perlu saudara dan saya menyadari akan pengetahuan Allah, kekuatan Allah, hikmat Allah, semuanya ada di dalam Kristus. Karena itu hati-hati sekali lagi, supaya jangan kamu ditipu oleh filsafat yang kosong. Satu contoh filsafat menurut Kristus itu apa? Dunia akan mengajarkan musuh harus dihukum mati, musuh harus dijauhi. Tetapi filsafat Kristus mengajarkan, kasihilah musuhmu
bahkan memberkati musuh dan berdoa bagi musuh Anda. Satu-satunya filsafat Kristus yang mengajarkan untuk memberkati, berdoa bagi musuh adalah Kristus. Bukankah ini lebih indah dan lebih luar biasa menarik daripada filsuf-filsuf yang lain?